Assalamualaikum, hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah. Di video ini kita akan mendengarkan kisah menanti cinta di tengah ujian. Kebahagiaan lelaki tampan yang tertunda karena tak kunjung menemukan jawaban dari sang pujaan hati. Siang itu di sebuah ruang teater yang sederhana namun penuh semangat, Dinda dan Arif tengah terlibat dalam persiapan pementasan. Arif merupakan mahasiswa yang baru bergabung dalam organisasi teater untuk mencari pengalaman baru. Sementara Dinda yang sudah cukup lama aktif di sana, memiliki bakat dalam menulis naskah. Keduanya dipertemukan dalam proyek pementasan tahun ini. Arif yang baru bergabung di organisasi tersebut langsung menyapa Dinda. "Hai, kenalkan aku Arif." Hai juga, aku Dinda. Aku baru di organisasi ini. Mohon bantuannya ya untuk yang tak aku pahami. Oke, selamat bergabung ya di organisasi ini. Semoga kamu betah, jawab Dinda. Lalu percakapan berlanjut sampai akhirnya mereka membahas tentang persiapan pementasan nantinya. Dinda yang sebagai penulis naskah berkata kepada Arif, "Oh ya Arif, kita butuh tokoh utama yang bisa membawakan dialog dengan penuh emosi," ujar Dinda sambil menatap catatannya. "Tenang Din, aku akan coba mencari orang yang cocok untuk memerankan tokoh ini," jawab Arif dengan senyum penuh optimis. Tak beberapa kemudian Dinda memperhatikan Arif dan mengatakan, "Sepertinya kamu cocok deh untuk memerankan karakter ini." "Enggak lah, aku jauh dari karakter utama itu Din." "Beneran deh kamu cocok, mending kamu coba dulu deh. Siapa tahu kamu enjoy." Kalau gitu ya udah deh, aku akan coba." Arif dengan semangatnya mulai berlatih dialog di hadapan Dinda. Dari interaksi ini, Dinda mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Arif. Seseorang yang memiliki keceriaan, namun juga ketulusan dalam setiap gerakannya. Akhirnya terpilihlah Arif sebagai pemeran utama. Keesokan harinya, Arif dan Dinda bertemu lagi di kampus. Mereka menuju gedung teater untuk latihan kembali sebelum pementasan. Mereka beriringan ke dalam ruangan sambil saling melemparkan senyuman. Pementasan seni teater baru akan dimulai seminggu lagi. Alhamdulillahnya semua tim pelaksana teater sudah siap untuk tampil. Hanya perlu 1 kali latihan lagi sebelum hari H. Tak disangka pemeran yang seharusnya disandingkan dengan Arif malah berhalangan untuk hadir dikarenakan sakit, yang mengakibatkan Dinda beserta tim harus mencari penggantinya, namun tak kunjung menemukannya. Sampai pada akhirnya salah satu tim pelaksana mengusulkan Dinda sebagai penggantinya. Dinda yang mendengar akan hal itu langsung terkejut dan mengernyitkan dahinya. Namun Dinda tidak bisa mengelak dikarenakan tak ada lagi yang cocok untuk memerankan karakter tersebut. Ditambah lagi waktu cuma tinggal 1 hari lagi, dan hanya Dindalah satu-satunya harapan mereka. Akhirnya Dinda mengiyakan kesepakatan semua tim dan latihan pun dimulai. Hingga selesai latihan, Arif mengajak Dinda untuk pulang bareng. Di perjalanan pulang, mereka saling bertukar cerita tentang hidup mereka masing-masing. Sampailah saatnya hari pementasan. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar dan mereka mengadakan makan bersama sebagai keberhasilan acara. Di saat itulah mereka menjadi semakin dekat. Dan Arif merasa hatinya ada yang berbeda saat bersama Dinda.
Arif merasa kalau Dinda adalah wanita yang baik serta soleha. Beberapa hari setelah acara itu, Arif memberanikan diri untuk menyatakan cintanya pada Dinda. Dinda, aku merasa menemukan sosok yang istimewa di dalam dirimu. Aku ingin mengenalmu lebih dalam. Namun Dinda yang merupakan seorang yang tidak menyukai hal semacam berpacaran, langsung saja menolak cinta Arif. Hal itu tentu saja membuat Arif kecewa. Dia merasa kalau Dinda tidak menyukainya. Keesokan harinya Dinda pun bertemu dengan Arif dan mengatakan kalau sebenarnya dia tidak ingin berpacaran, melainkan langsung menikah saja kalau memang suka padanya. Lagian kalau berpacaran juga akan mengganggu konsentrasinya untuk berkuliah. Namun Dinda pun tak ingin terburu-buru untuk menikah, melainkan setelah tamat kuliah. Mendengar hal itu, Arif pun lega. Ternyata Dinda bukannya tidak suka padanya, melainkan dia tak ingin berpacaran. Setelah beberapa tahun kemudian, sampailah masanya Dinda dan Arif menamatkan pendidikan mereka. Di saat itulah Arif kembali untuk mengutarakan maksudnya kembali. Dengan singkat, Dinda menjawab, "Kalau kamu benar-benar serius, silakan aja ke rumah dan temui kedua orang tuaku." Mendengar akan hal itu membuat Arif bersemangat dan pergi ke rumah Dinda untuk menemui kedua orang tua Dinda. Arif merasa gugup saat berhadapan dengan orang tua Dinda. Di sana Arif menyampaikan maksud hati yang hendak melamar Dinda, dan ayahnya juga menanyakan poin-poin penting kepada Arif. Salah satunya pekerjaan Arif, yang mana dia baru tamat kuliah. Dengan sigap Arif menjawab kalau dia sudah memiliki pekerjaan, ya walaupun itu menjalankan bisnis orang tua. Ternyata Arif semasa dalam pendidikan sudah terbiasa bekerja. Di sela-sela kuliahnya, dia juga menyibukkan dirinya untuk bekerja. Bahkan sudah dimulai sejak semasa di sekolah. Kedua keluarga memberikan restu. Selama persiapan pernikahan, mereka saling membantu dan saling mendukung satu sama lain dengan semangat persahabatan yang sama seperti ketika mereka menyiapkan pementasan teater. Arif, aku masih tidak percaya bahwa kita bisa sampai di titik ini. Semua berawal dari sebuah pementasan. Arif tersenyum. Ya, dan dari sana kita merangkai naskah kehidupan kita sendiri, sebuah naskah yang akan kita perankan bersama selamanya. Pada hari pernikahan, suasana penuh haru dan kebahagiaan melingkupi keluarga dan sahabat yang hadir. Arif dan Dinda berdiri di depan sambil menyalami tamu-tamu yang hadir, menyadari bahwa mereka telah menemukan cinta sejati melalui proses yang sederhana namun penuh makna. Dinda, mulai sekarang mari kita menulis kisah kita dengan tinta cinta dan kesetiaan. Dinda menjawab, "Iya Arif, dan semoga setiap babak dalam kehidupan kita menjadi kisah yang selalu diridhoi oleh Allah." Mereka berbicara tentang nilai-nilai kehidupan, impian dan harapan untuk masa depan, dan juga merencanakan honeymoon ke suatu tempat. Setelah pernikahan yang sederhana namun penuh dengan kehangatan, Dinda dan Arif menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Setiap pagi mereka berbagi sarapan sambil bercanda, merencanakan masa depan, dan saling mendukung satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu, datanglah ujian yang tak pernah mereka duga.
Sudah hampir 2 tahun mereka menikah, tetapi Dinda dan Arif belum juga dikaruniai seorang anak. Awalnya mereka menjalani hari-hari dengan santai dan tetap menikmati kebersamaan. Namun, omongan orang mulai mengusik hati Dinda dan Arif. Mereka yang dulu pernah memberi selamat atas pernikahan Dinda dan Arif sekarang mulai bertanya-tanya dan menekan dengan pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Dinda yang biasanya ceria mulai merasakan tekanan dari lingkungan sekitar. Setiap kali ada acara keluarga atau pertemuan dengan teman, selalu ada pertanyaan yang menyudutkannya. Dinda, kapan nih nambah anggota keluarga baru? Jangan lama-lama dong, nanti keburu sibuk sendiri loh, ujar seorang bibi sambil tersenyum sinis. Dinda menjawab dengan senyum tipis, "Iya, doakan saja, Bi." Dinda berusaha bersikap sabar, tapi di dalam hatinya pertanyaan-pertanyaan itu mulai terasa menusuk. Saat malam hari, hati Dinda dipenuhi dengan kecemasan dan perasaan sedih yang semakin sulit untuk ditahan. Dinda mulai sering termenung, dan Arif pun menyadari perubahan pada istrinya. Suatu malam ketika mereka duduk bersama di teras rumah, Dinda akhirnya mengungkapkan apa yang ia rasakan. "Dinda, akhir-akhir ini kamu sering terlihat murung. Apa yang kamu pikirkan?" Dinda hanya menghela napas. "Arif, aku merasa sedih. Semua orang terus bertanya kapan kita punya anak. Seolah-olah kita belum cukup sebagai keluarga tanpa seorang anak." Arif menggenggam tangan Dinda. "Tapi apa kamu tidak ingin punya anak juga? Aku takut kalau kamu kecewa." Arif tersenyum menenangkan Dinda. "Aku mencintaimu apa adanya. Anak adalah anugerah dari Tuhan. Kalau memang belum waktunya, aku tetap bahagia bersamamu." Percakapan itu sedikit meredakan hati Dinda, tetapi rasa sakit akibat omongan orang tetap sering menghantui pikirannya. Dinda dan Arif akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter demi mengetahui kondisi kesehatan mereka. Hasilnya baik, tetapi dokter menjelaskan bahwa kadang kehamilan bisa membutuhkan waktu lebih lama. Arif selalu berusaha memberi dukungan dan menghibur Dinda, tetapi Dinda tetap merasa cemas. Setiap kali bertemu teman atau kerabat, ada saja komentar yang menyakitkan. "Mungkin kamu kurang doa, Din," ucap seorang teman. "Atau coba saja ikut pengobatan alternatif, siapa tahu berhasil." Dinda tersenyum canggung. "Iya, terima kasih atas sarannya ya." Lama-kelamaan Dinda merasa lelah dengan semua tekanan ini. Setiap kali ada acara, ia mulai mencari-cari alasan untuk tidak hadir. Dalam hatinya, ia merasa iri melihat teman-temannya yang sudah memiliki anak. Keadaan ini mulai mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya dengan Arif. Suatu malam setelah menerima kabar bahwa sahabatnya baru saja melahirkan anak pertamanya, Dinda tak mampu menahan air matanya. Arif yang masuk ke kamar mendapati istrinya tengah menangis. "Dinda, kamu kenapa? Kok kamu menangis? Aku ada salah ya?" "Arif, aku merasa gagal. Aku tak bisa memberimu anak, dan semua orang terus mengingatkan aku akan hal itu. Aku lelah. Aku hanya ingin kita bisa hidup tenang tanpa perlu dihakimi orang lain."
Arif menarik napas dalam-dalam. Dinda, kamu bukan gagal. Kamu adalah istri terbaik yang bisa kumiliki. Apapun yang terjadi, punya anak atau tidak, kamu tetap yang utama bagi aku. Aku tahu kamu selalu menguatkan aku, tapi aku takut jika akhirnya kamu pun ikut kecewa. Arif memeluk Dinda erat-erat, dan malam itu mereka berbicara dari hati ke hati. Arif meyakinkan Dinda bahwa ia mencintainya apa adanya dan bahwa mereka akan terus berjuang bersama. Dinda dan Arif akhirnya memutuskan untuk memperdalam ibadah dan memfokuskan hidup pada kegiatan yang positif. Mereka mulai aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar dan mengalihkan perhatian dari tekanan terkait untuk memiliki anak. Beberapa bulan kemudian, mereka diundang dalam sebuah acara amal. Di sana mereka bertemu dengan anak-anak yatim yang membuat mereka tergerak untuk terlibat lebih dalam. Oh ya Din, gimana kalau kita adopsi seorang anak aja? Dinda terharu. Aku juga berpikir begitu, Rif. Mungkin Allah memberi kita jalan lain untuk berbagi kasih sayang dengan anak-anak yang lain dulu. Setelah berdiskusi dengan keluarga besar dan mendapatkan dukungan, mereka akhirnya memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Proses itu tidak mudah, tapi mereka menjalaninya dengan sabar. Anak angkat mereka, Amir, datang ke kehidupan mereka sebagai sumber kebahagiaan baru. Bersama Amir, Dinda, dan Arif merasa hidup mereka semakin bermakna. Mereka belajar bahwa cinta dan kasih sayang bisa hadir dalam bentuk yang berbeda dari yang diharapkan. Meski ujian belum sepenuhnya berakhir, mereka kini lebih kuat dalam menghadapi komentar dari orang-orang di sekitar mereka. Arif, akhirnya aku mengerti Allah punya rencana yang indah untuk kita. Mungkin bukan dengan cara yang biasa, tapi kita tetap bisa menjadi keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Iya Dinda, semua ini pelajaran yang mendewasakan kita, dan aku bahagia bisa menjalaninya bersamamu. Dinda dan Arif berhasil melalui ujian dalam rumah tangga mereka, dan mereka menjalani hidup dengan penuh syukur. Mereka tak hanya mendapatkan cinta di antara mereka, tetapi juga berbagi cinta itu kepada seorang anak yang membutuhkan kehangatan di dalam keluarga.